Ad-dinu huwal aqlu. Coba kita lihat dalam aspek ontologi. Din itu apa? Kita lihat ontologiknya din itu apa? Din, gitu. Din itu kan pola tatanan hidup berdampingan, tidak mempersoalkan warna kulit, perbedaan bahasa, agama, suku, keturunan, dan lain-lain. Namanya din. Nah, tempat untuk terjadinya sesuatu disebut dengan madin, sering saya sampaikan ya. Nah, benar-benar terjadinya sesuatu pola hubungan tanpa mempersoalkan warna kulit, perbedaan bahasa, agama, dan lain sebagainya itu, ya toh, terjadinya benar-benar dalam kaidah basar ditambah dengan tak marbutoh. Tak marbutoh ini dilalatun ala rubut, terjadi terikat, namanya Madinah. Oleh sebab itu, fenomena zahirnya penduduk Yathrib dulu kan bernama Yathrib sebelum berubah menjadi Madinah. Sebelum terkenal dengan Madinah, itu namanya Yathrib. Yathrib itu tempatnya. Kenapa Yathrib? Dia dinisbatkan pada seseorang yang menempati tempat itu pertama kali, yaitu Pak Yathrib, Ya'thrib. Yathrib bin Amlik bin Laut bin Syam bin Nuh. Dialah yang pertama kali, dalam arti ikal bakal, bahasa Jawanya cikal bakal, yang menempati pertama kali tempat itu, namanya Yathrib. Sehingga tempat itu terkenal dengan nama dia, yaitu Yathrib. Lah, berkembanglah dari situ, berbagai suku berdatangan dan sebagainya, agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama lokal yang beraneka ragam, kepercayaan, animisme, dinamisme, ada semuanya. Mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, interaksi dengan satu dengan yang lain namanya din. Din. Ya toh. Tempat di mana orang berinteraksi namanya madin. Nah, terjadinya sesuatu namanya Madinah. Sehingga sering saya katakan fenomena zahir antara pengikut Rasulullah dengan yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dalam arti beragama Yahudi, Nasrani, dan agama-agama lokal yang lain itu sama, itu loh. Zahirnya sama, sopan santunnya sama, tutur katanya sama, sikap tanduknya sama. Artinya baik semuanya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu batinnya. Maka disebut dengan munawwarnya. Maka Rasulullah, kamu kalau bermadinah, jangan hanya bermadinah doang, tapi bermadinahlah yang al-munawwarah. Kenapa? Munawwar min nuri Rasulillah. Kalau kamu melakukan menghormati orang lain, berlaku baik pada siapa apa tanpa membeda, itu ajaranku, gitu loh. Artinya apa? Secara zahir sama. Yang membedakan keyakinannya, hatinya. Maka ad-dinu huwal aqlu. Din fenomena zahir, aqlu itu fenomena batin. Akal itu gabungan daripada zikir dan daripada fikir dan zikir. Ini. Jadi berfikir lalu berzikir, itulah akal namanya. Ad-dinu huwal aqlu. Tatanan zahir saling menghargai, menghormati, ya toh, itulah akal. Itulah akal sehat maksudnya. Apa akal sehat itu? Akal sehat itu agama. Apa agama itu? Menghargai, menghormati siapa tanpa membeda. Din namanya. Dan itulah ajaran Rasulullah. Bisa dipahami ini. Maka ad-dinu huwal aqlu. Begitulah saya kira kalau kita mencermati teks dalam kaji filsafat dan tasawuf itu. Apa itu? Ontologis, epistemologis, aksiologis. Apa itu? Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa.
Kenapa? Kalau nggak begitu kita akan mengikuti nafsu. Mengikuti nafsu yang lepas dari iman, tidak terkontrol oleh ilmu, tidak mempertimbangkan rasa, tidak mempertimbangkan takwa yang ada dalam dada, itulah yang disebut dengan tidak beragama. Gitu. Berarti agama itu pada diri sendiri. Agama itu akalmu. Lakumu disebut dengan din. Jadi agama itu di mana? Dalam hatimu. Dalam hati yang dalam arti hidupnya hatimu dengan pikiranmu. Itulah agama. Akal namanya. Yaitu gabungan fikir dan zikir. Itu dalam surat Ali Imran 189 ya. 190, 91. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Berakal ini yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya itu. Rabbana innaka man tudkhilin nar, dan seterusnya. Ya, baiklah. Saya akan menarik objektivisme atau objektifikasi filosofistik. Bagaimana melihat realitas filosofistik itu dalam rangka dalam konteks teori objektivisme. Bagaimana objektif itu melihat teori objektif yang dibangun oleh siapa? Yang dibangun oleh Emile Durkheim, bahwa segala sesuatu itu adalah realitas objektif, tidak subjektif. Segala sesuatu itu adalah realitas objektif, tidak bergantung subjek, tidak bergantung apapun. Apapun adanya adalah objektif dan realistik. Simpulan oleh siapapun terhadap siapapun tidaklah merubah daripada objek yang dilihat. Maka filosofistik semacam itu ketika dilihat oleh objektif, bagaimana itu? Bagaimana kamu melihat? Bagaimana objektif semacam itu? Filosofistik yang bersifat realitas objektif itu, ya, itu kan objektif. Ya. Nah sekarang ketika didialekkan objektif semacam itu oleh subjekmu, bagaimana objektivisme, ya, objektivisme semacam itu oleh subjekmu? Apakah kamu menolak atau kamu menerima? Dialah tetap objektif semacam itu. Subjekmu misalnya Mas Gilang ya, Prof Gilang, Prof Gilang, semoga jadi Prof tenan ya, dan yang lain-lain sukses semua ya. Ya tentu Allah kan maha rahmah kan. Mas Asad, Mas Sidik, Mas Fatih, sejumlah subjek ini bersimpulan terhadap filosofistik, ya toh. Maka apapun yang disimpulkan oleh Mas Fatih, yang disimpulkan oleh Mas Sidik, yang oleh Mas Sa'ad, Mas Raihan, Mas Raihan, Mas Asad maupun Prof Gilang, sejumlah itu ya subjeknya, maka filosofistik tetap filosofistik. Tetap apa, bagaimana, untuk apa? Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dipertimbangkan. Kamu tolak semacam apapun, reaksi apapun semacam apapun, apakah kamu menerima atau menolak, maka dia tetap objektif. Nah, maka penolakan oleh subjek hendaknya penolakan pada diri, karena penolakanmu semacam itu tidaklah merubah objek. Maka yang bisa dirubah dalam teori objektivisme itu bukan objek, tapi adalah subjekmu. Bukan keadaan di luar dirimu yang harus kamu rubah, tapi bagaimana kamu mensikapi terhadap objek. Inilah yang relevan dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ya,
Surat ke-13 ayat 11, coba dicek. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Ya, gimana itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Benar ya? Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Surat ke-13 ayat 11. Jadi sama sekali Allah tidak merubah objek. Yang bisa dirubah itu adalah subjekmu, bagaimana subjekmu mensikapi terhadap objek. Bojomu ya pancen ngono wae ngono lho. Mbok marahi model apa tetep aja. Tapi bagaimana yang dulu kamu menolak misalnya pacarmu ya misalnya. Kalau bojo kan belum. Pacarku kayak ngono. Dia enggak, sikapmu semacam apapun enggak akan merubah keadaan. Ya toh? Tidak akan, maka yang kamu rubah adalah bagaimana dirimu, subjek. Artinya apa? Bahwa teori objektivisme ini juga melahirkan arif dan bijak kan? Ya. Itu barangkali muqaddimah pertemuan terakhir ya. Setelah ini nanti kita akan teks apa? Namanya testimoni. Nanti saya minta beberapa, Mas Asad ya, Mas Gilang ya. Kemudian yang dari perempuan siapa ya? Dua-dua aja ya, dua yang mewakili. Safia ya, Khalida ya. Saya ada Khalida. Safia yang di fast track ya, Khalida yang bukan fast track. Yang Mas Asad ini bukan fast track ya. Kalau laki-laki nggak ada yang fast track ya. Saya ada ya, Mas Rehan. Ya. Ini fast tracknya diwakili Mas Rehan. Nah. Baik, saya kira begitu pertemuan kita hari ini sebagai nanti kembangkan sendiri pembicaraan kita pada hari ini yaitu objektifikasi atau objektivisme filosofistik. Saya kira mirip-mirip dengan subjektif karena semua berdialog. Nanti pada kelas lain saya akan menyampaikan konstruksivisme filosofistik. 3 itu aja sebenarnya teori. Teori yang harus kamu pegang dalam filsafat 3 itu aja. Apa itu? Subjektivisme, objektivisme, konstruktivisme. Nanti sudah saya sampaikan di depan. Nanti hubungannya dengan konstruksivisme filosofistik akan saya sampaikan pada kelas lain. Nanti saling share aja. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya monggo, kalau nggak ada kita akhiri. Ya, monggo.